Gitu. Eh, bicara mengenai apa ya? Resilience. Kok tiba-tiba resilience nih Mas Dave? Gimana ceritanya tuh? Gini, tadi Nah, kan kita membahas memerdekakan diri dari rasa kemalasan, mm-mm, ya mm-mm. kan? Dan buat gue, eh, kemerdekaan kita juga harus mengasah jiwa bertarung, Ya, resilience, kegigihan. Kan menurut ya, menurut gue, founding father kita nih memerdekakan bangsa kita karena mereka punya jiwa bertarung yang tinggi, setuju. punya kegigihan yang tinggi. Betul. Semalam gue kecolek, Iwet, karena menurut gue boleh nih kita ingetin agar mental kita nggak mental tempe. Ya. Gue direkomendasiin nonton film sama salah satu pendengar siaran pagi. Filmnya di Netflix. Judulnya apa? Film Mandarin, judulnya YOLO. Oh, gue belum sempat nonton, tapi gue udah sering mondar-mandir tuh dia. Terus, Moral of the story film ini adalah menggambarkan kegigihan seorang perempuan. mm-mm, Jadi, premisnya ya, semoga nggak nyampe spoiler. Dia gemuk, dia selalu kecewa dalam hidupnya, ya, dia selalu feel a loser. Pokoknya ya, selalu kalah, nggak pernah menang. ya, Terus dia capek, lelah. Hidup selalu menerpa dia, knock her down. ya, Terus dia belajar menjadi petinju, melatih kegigihannya ya, sampai jadi atlet. ya, Itu. At the end of the movie, intinya adalah setiap arti kemenangan dalam hidup setiap orang tuh beda. Ada yang mengartikan menang ketika dia jadi juara satu. Ada yang mengartikan menang dapat sabuk emas, menang dapat medali emas. Gue mengartikan kemenangan dalam hidup gue dengan cara yang berbeda. kata dia. Ini Menang YOLO yang Korea apa yang Mandarin? Mandarin. Pokoknya yang tinju ya. Ah, oke. Oke. Ini nyambung sama cerita kemarin Tiger Woods. 18 bulan kan dia kalah terus karena dia lagi ngebenerin si tekniknya. Bener ya? Yang dia maknanya adalah gue mungkin kalah, tapi gue merasa menang dengan gue menjalani sebuah proses untuk memperbaiki diri. Jadi balik lagi, menang itu bukan masalah medalinya, bukan masalah rewardnya, tapi menang itu adalah sebenarnya bagaimana lo berubah setiap hari itu udah kemenangan. Ya, bagus tuh. And apa ya, hidup orang kan beda-beda ya. Lu yang memberikan arti kemenangan buat lu tuh apa? Ya, Jangan biarkan orang lain yang mendefinisikan arti kemenangan buat lo. ya, Pemenang buat lo adalah berhasil menurunkan 72 kilo seperti teman gue Bobo. Ya, it's your victory. Kalau menang buat lo adalah bisa bebas dari diabetes, itu kemenangan buat lo. Kalau lo menangnya adalah bisa bikin startup, good for you, itu kemenangan buat lo. Tiap orang punya kemenangan yang beda-beda dalam hidup, yang itu yang balik lagi sebenarnya. Kemenangan itu sebenarnya adalah bukan kemenangan ya, tapi diri sendiri lagi tuh sebenarnya semuanya. Karena kadang-kadang medali itu lo dapatkan atau reward tuh lo dapatkan untuk orang lain gitu. Pujian, penghargaan. Sementara yang paling sulit itu adalah justru penghargaan terhadap diri sendiri loh. iya. And apa ya, people's trophy itu beda-beda gitu. Ya. Dan nggak perlu kok acknowledgement dari orang. Oh, bagus loh film YOLO itu ya. Gue tepuk tangan loh dengan productionnya. Dia bisa menggambarkan dari gemuk jadi kurus gitu, orangnya nggak ganti. Gue heran loh. Gue lihat buntutnya tuh, dia ngasih lihat proses syutingnya. Kayaknya aktrisnya tuh memang ngurusin diri deh. Ya. Itu kan ada pernah film si Jessica Mila, Imperfection. Oh gitu. Imperfection tuh harus lo lihat. Jessica Mila tuh gemukin diri sampai dia kurus lagi. Tuh bener Bo, aktrisnya nurunin 46 kilo dalam setahun.
Tuh, tuh, imperfection. Maaf. Iya, iya, iya betul. Iya, imperfect. Bagus itu juga. Tapi Produsernya tuh, gue penasaran, gue pengen nonton si YOLO itu. produsernya artisnya katanya. Oh gitu. Heeh. Oh, Marsyanda di Induk Gajah juga gitu loh. Oh gitu. Ya, Iya. hebat ya. Gitu. Nonton deh, banyak deh film-film yang inspirasional gitu. Gue tuh suka merasa kayak mendapat bakaran semangat gitu loh, Wet, kalau nonton-nonton film yang edun, asoy. Gue suka deh sama tadi. Dibilang kan bahwa aktrisnya si YOLO itu, aktornya itu adalah produser dan juga sutradaranya. Nah, I like how ini kayak Ryan Reynolds kan ya, yang main si Deadpool tuh Ryan Reynolds kan. Ryan Reynolds terus Margot Robbie, nah. mereka itu adalah bukan yang menunggu peluang tapi membuat peluang Oh, dan bahkan membuka peluang untuk orang lain. oh, Did you know that Margot Robbie itu yang gandeng Mattel untuk bikin Barbie? oh. Oh, Yes, sampai akhirnya film itu bisa jadi sebesar itu. hmm. And did you know kalau Ryan Reynolds itu juga memproduseri Deadpool? Hmm. Dan dia punya sebuah perusahaan yang mengerjakan setiap promo dari film-film yang dibintangi sama Ryan Reynolds. Hmm. Lu ngerti gak sih? Itu, gue kemarin tuh mau bikin sebuah konten, cuman belum gue bikin. Intrapreneurship. Hmm. Intrapreneurship tuh menurut gue menarik. Hmm. Gini, karena kan tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur ya, Dave. Ya, Setuju dong lo? setuju. Ya, jangan ke bawah arus deh. Entrepreneur tuh berat banget. Berat banget. Ya, nggak semua orang bisa. Tapi intrapreneurship ini adalah lo tetap bisa mengembangkan jiwa entrepreneurial lo, tapi di dalam perusahaan. Ah. You know? Jadi lo tetap digaji, Hmm. tapi lo tetap berkarya gitu. Lo tetap berpikir, membuat kreativitas, membuat produk, menjualnya, membuat itu menjadi berhasil. Oh, itu yang disebut intrapreneurship. Yes, intrapreneurship. So you become an entrepreneur in a company. Oh, contoh realnya gimana tuh? Contohnya tuh misalnya, oke, misalnya lo bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaannya misalnya perusahaan pembuat baju, misalnya gitu ya. Ya. Selama ini cuma bikin baju aja tuh perusahaan, dan lo bekerja di situ. Terus lo melihat gitu, ini bahan-bahannya nih sebenarnya bisa ya kalau diolah menjadi sebuah produk lain. Hmm. Misalnya gitu ya, dia punya bahan gelondongan banyak banget. Hmm. Mau diapain ya kira-kira ya? Intrapreneurship tuh ketika lo kemudian gini, coba gue bikin produk lain selain baju dari kain ini. Oh. Lalu gue pikirkan bagaimana cara memarketingkan produk ini. Hmm. Bagaimana caranya memasarkannya sehingga akhirnya produk yang baru selain baju ini menjadi terjual. Hmm. Itu kan nggak pakai uang lo, Iya. pakai uang perusahaan, Oke. pakai bahannya perusahaan. Hmm. Bener nggak? Hmm. Tapi lu bertanggung jawab terhadap ide tersebut dan akhirnya membuat produk tersebut jadi dan terjual. Sampai akhirnya dari yang tadi cuma bikin baju, tiba-tiba dia juga bikin tas misalnya. You know, that's entrepreneurial. Oh, That's oke. entrepreneurship. Ya, Kan ya. sama seperti entrepreneur kan lu memang gitu kan. Lu melihat ada masalah, lu bikin sebuah produk, lalu lu jual. Hmm. Tapi pakai uang lo sendiri. Hmm. Ya nggak? Pakai resiko lo sendiri. Oh. Intrapreneurship juga pakai resiko lo, jangan salah gitu. Tapi berarti intrapreneurship itu dilakukan dengan sepengetahuan sang perusahaan, kan? Pasti nggak mungkin lo diem-diem, ya gila kali. Stating it out there. Ya, ya. Adi Prabowo bilang gini, Clarence juga adalah hasil dari intrapreneurship in my ex company. Nah, ya bener.
Lo nggak pernah tahu gitu, maksud gue. Dan perusahaan tuh lebih happy sama karyawan yang seperti itu. Hmm. Oke. Tuh, sebuah colekan lagi ya. Nggak semua orang are born to be an entrepreneur. Entrepreneur are very risky. Tapi entrepreneurship, mungkin that could be you. Right. Kan kadang-kadang orang suka gini ya, mau sampai kapan gue kerja sama orang? Ya kalau misalnya memang takdir hidup lo bekerja sama orang, ya udah be it. Mm-mm. Kan suka ada yang gitu ya, mau sampai kapan gue kerja kayak gini? Mau sampai kapan gue kerja sama orang? Kan suka gitu ya kadang-kadang ya. Gue mau keluar, gue mau bikin bisnis sendiri. Not that easy baby, not that easy. Kalau terus mereka gini, ya walaupun susah tapi kan itu uang gue sendiri, hasil jerih payah gue sendiri. Iya, Hmm. abis itu lo nelongso gitu. Hmm. Gue tuh kadang-kadang kan suka kayak misalnya gini ya, Mas Iwet mau nggak jadi pembicara untuk mengajak lebih banyak anak muda menjadi entrepreneur? Terus gue gini, kelanjutannya apa nih dari obrol-obrol ini? Ada yang ngajarin mereka nggak? Kalau nggak, gue nggak mau ah. Hmm. Kan ibaratnya gue jadi menjerumuskan mereka ya, Bo. Iya. Mereka pada resign, bikin usaha, terus habis itu gagal. Iya. Kan kesian ya? Oh. Katanya nggak semua, kalau semua pengen jadi bos, yang jadi karyawan sopo. Exactly. Exactly. Terus nanti yang ngerjain siapa? Akhirnya lo sendiri yang ngerjain. Capung, Nek. Ada yang nanya gini, kalau aku jadi ibu kos itu intrapreneurship apa enggak? Ibu kos tuh gini, intrapreneurship tuh lo harus bekerja sama orang. Oke, jadi mungkin kalau gini, lu kerja di company, tapi lu juga punya kos-kosan gitu, itu entrepreneurship apa enggak? Enggak dong, beda. Karena kan kos-kosannya lo bikin sendiri. Itu side hustle. Side hustle. Intrapreneurship tuh lo harus benar-benar bekerja di dalam sebuah perusahaan dan lo bikin sesuatu di dalam perusahaan itu intrapreneurship. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Gitu guys. Iya. Karena apa ya, kemarin juga kita tuh sempat ngobrol sama Bagus nih. apa tuh? Ini ada yang komen gini sebelum lo lanjutin ya. Ada yang ditakdirkan jadi pemenang dan ada yang jadi orang untuk bertepuk tangan untuk si pemenang. Iya. Dan itu juga adalah a trophy loh. That's what I mean by defining. Semua orang tuh punya trofi kemenangan yang beda-beda. Untuk orang yang bertepuk tangan, trofinya dia adalah ketika dia mampu mendukung orang lain meraih kemenangan. That's his trophy. Ingat cerita Bobo di show-nya Yogi? Yeah, that's his trophy. Bukan Bobo yang bikin baju, bukan Bobo yang namanya bersinar, bukan gitu. Iya. Examples. Ya. Lanjut tadi lo mau cerita. Oh iya, di ruang tunggu tuh kita ngobrol sama Maria dari Maybank tuh, dia bilang gitu, iya soalnya generasi tuh udah berubah ya gitu, anak zaman sekarang itu udah nggak pengen tuh kerja berlama-lama di satu company gitu. Buat mereka tuh, mereka membina karirnya tuh pindah ke sini gitu. Kalau dulu kan kita di satu company climb up the ladder gitu. Iya memang beda-beda gitu. Nah ini apa untuk membakar jiwa entrepreneurship itu juga mungkin ya tidak semua orang punya garis hidup menjadi entrepreneur. Kalau kamu punya ya udah nggak apa-apa, good for you gitu. Kalau enggak, lu juga tetap jangan padamkan jiwa kreativitas di dalam diri lo hanya karena you are not born to be an entrepreneur, you know? Yes. Dan ingat cerita Kaizen kemarin gitu. Lo berhak untuk mengajukan ide kok di tempat kerja lo. Aku punya ide deh, gimana kalau begini-begini. Tapi ingat kata Dave, ketika lo punya ide, jangan kayak Iwat Ramadan. Yang cuman beride tapi nggak diturunin. Ya? Iya nggak, Dave? Iya. Lo ketika bilang gitu, aku punya ide pak, mau bikin begini. Jadiin sebuah deck, lo present, lo bikin hitungannya. Itu intrapreneurship. Kita akan bisa menambah income perusahaan menjadi sekian-sekian dengan ide ini. Itu intrapreneurship. Terus tapi kita boleh nggak kalau kita udah beride gitu? Terus apa nih? Gue dapat apa nih tambahannya lebihnya buat gue pak? Boleh. Lo berhak minta itu. Either percentage, atau lo bilang gini, kalau ide ini berhasil, saya mau mengajukan apa? Bilang gitu.
Kalau memang dirasa bahwa ide itu bagus ya sama perusahaannya. Iya benar. Iya kan? Kayak ada yang nanya gini, kalau mengelola gaji suami dijadikan bisnis kuliner, itu disebut apa? Itu disebut kamu istri idaman. Nggak masuk kategori entrepreneur atau intrapreneur. Karena kita kan selalu bilangnya, gue selalu bilang gitu bahwa ibu rumah tangga tuh sebenarnya adalah CFO atau COO dari rumah tangga itu. Iya. Bener nggak? Dia yang ngatur tuh semua. Dia yang melaksanakan semua tuh, uang mesti diapain, diputernya gimana, jadi apa, bikin apa. Next, pakai mic dong kakak, biar kita lebih nyaman lagi. Gue tuh punya mic loh dikasih sama TikTok, tapi gue nggak bisa pakai ke TikTok, ke handphone. Lo udah punya ini belum? Udah punya jacknya belum? Nggak punya, belinya apa? Ya kan harus pakai konektor dulu. Iya, semua orang beli konektor. Konektornya apa? WhatsApp Hana, tanya Hana. Lu juga Ini kan berat punya kan banget. mic ini kan? Punya. Kan gue pakai konten-konten gue udah pakai mic semua. Ih, belagu lu. Lo ngapain hari ini? Hari ini tuh tadinya gue ada janji pekerjaan ke Bandung, tapi nggak jadi, nggak cocok harga. Ih, bagus. Kasih gue aja kalau nggak cocok harga. Gue masih mau nampung. Sejuta, 2 juta, 5 juta, 10 juta juga gue oke kok. Lu kan 100 juta tuh. Gue terima 80 nggak apa-apa deh. 10 gue kasih lu. Oh my God. Jadi akhirnya lo stay di rumah hari ini. Iya, gue belum bikin rencana. Gue pikir gue mau bebenah apartemen gue yang rumah apa sarang gue ini yang udah Kenapa sih lo nggak mau banget bilang kalau lo tinggal di apartemen? Why? Hah? Kondominium lo itu kenapa nggak mau lo sebut sih? Apartemen mewah lo di daerah berinisial B. Bojongkoneng. Di Bojongkoneng juga ada kondominium mewah, Jack. Bojongkoneng tuh di mana sih, Pak? Tahu. Gue nyebut aja. Aduh, Ben Hill. Ada yang nanya kalau diundang ke podcast luar mau apa enggak? Mau dong. Kamu DM gini ya, teman-teman tuh juga ya. Padahal tuh di bio TikTok gue itu udah ada link tree-nya, di bio Instagram udah ada link tree, itu ada email, ada WhatsApp. Tapi teman-teman tuh doyan banget ngajakin chatting di DM. DM tuh aku tuh sekarang tuh udah mulai ke apa sih? Kewalahan dia overwhelm sama DM. Ih, syukur. Ya, lo gadang-gadang lo sebagai orang yang selalu membalas DM sampai habis. Semua pasti aku baca, aku balas ya. Pada akhirnya dia kemudian overwhelm dengan DM-DM itu. Rasa no. Ini jahat banget ih. Bo, gini ya. Gue tuh tadi malam baru tahu kalau ternyata di DM itu kan ada request. Di request itu ada lagi hidden request. Aduh bener banget. Bo, gue baru tahu semalam. Begitu gue buka, gue gini, astagfirullahalazim. I cannot. Bo, ada 1000 kali tuh hidden request. Mau nangis gue. Iya. Nggak sanggup gue gini. Karena kan kemarin gini, gara-garanya tuh kemarin gue ngeliat lo kok nge-repost story cuplikan obrolan pagi kita kemarin banyak banget. Kok di gue nggak ada? Gue mulai sensitif kan. Apa semua cuma nge-tagnya Dave Hendrik? Gue mulai sedih, gue bongkar tuh. Mana kok nggak ada yang mention gue? Ya, hidden. Iya. Begitu gue buka, Allahu Akbar, gue tutup lagi. Iya. Di hidden message. Ya Allah, gue baru tahu, Bo. Itu Instagram. Lo belum buka DM-nya TikTok. Aduh, itu lebih puyeng lagi, Wet.
itu lebih puyeng. Sama ya, with all due respect ya, teman-teman yang kerja di agency TikTok itu kan gue pada ngajakin gue jadi live creator. Embung, orang embung, jangan ngajak-ngajak. Udah repot, ini mah om-om mainan TikTok, nggak usah masuk agency embung, orang puyeng. Ada yang rumahnya di Bojongkoneng noh di Bandung. Emang lo Jadi, hari ini mau guys, ngapain? gue hari ini ya biasa, nggak ada yang beda hari-hari gue mah. 17 Agustus lo mau di mana? Gue, kenapa emangnya? Kalau pengen banget tahu. Ya nggak pengen tahu aja, siapa tahu lo tiba-tiba tugas di negara, istana, apa gimana. Kan lo kan kadang-kadang suka tiba-tiba meletup agenda lo. Nggak, gue mau bikin konten yang syahdu buat 17 Agustus. Ih mampus. Ya, dalam topik memerdekakan merdeka seutuhnya. Ih, gila serem cadas. Pasti udah lu pikirin tuh dari minggu kemarin ya. 17 Agustus konten gue akan begini, akan begitu. Ya kan. Lu udah, tata-tataan gambar lu tuh udah, Bajunya udah gue pikirin. ya, kibas kain, apa gitu. Udah pasti udah lu mah puyeng. Puyeng. Tayangnya minggu depan. Puyeng soalnya. Ada kayak 4 video, Bo. Di CapCut gue. Belum gue naik-naikin. Puyeng banget gue. Iwat gila-gila konsep. Lu lihat kan kalau video gue mah, aduh, terlalu enak. Gue cuman perkara kayak kasih VO apa enggak tuh bisa gue pikirin 3 hari kali. Sementara kan ya waktu kita syuting di kantornya Bang Saku tuh kan lo naik aja langsung gitu nggak pakai apa-apa kan. Gue cuman gini, kenapa nggak dikasih VO ya? Abis gue gini, oh ya udahlah, Dave itu bukan lo, Wet. Biarin aja, suka-suka dia. Wet, boleh nggak sih lu merdekakan diri dari kepuyengan-kepuyengan lu? Sebuah Alert from penutup di calendar. hari ini ya. Indonesian Independence Day. Alert from calendar. Oke. Akila Day. Teman-teman, selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Maknai ulang tahun kita ini dengan kemerdekaan diri yang tepat. Nggak usah puyeng sama keadaan politik. Nggak usah puyeng terlibat dalam sebuah WhatsApp grup keluarga yang membahas soal politik. Merdekakan diri lo seutuhnya. Kita ngobrol lagi hari Senin ya. Happy weekend everyone, blessings. Bye.